Investor sekalian merapat. Ada kisah sukses yang menarik di pasar saham hari ini. PSAB, perusahaan yang setahun lalu masih merugi, sekarang sudah bangkit kembali. Bayangkan, dari rugi 10,08 juta dolar di tahun 2023, mereka berhasil untung 9,42 juta dolar di tahun 2024. Keren banget kan? Mereka berhasil membalikan keadaan. Ini bukan sulap, teman-teman. PSAB mencapai prestasi ini dengan strategi yang cerdas dan kerja keras. Mereka fokus meningkatkan penjualan sambil berhemat. Hasilnya, jelas terlihat, perubahan drastis seperti inilah yang bikin saya semangat. Ini bukti ketangguhan perusahaan yang mau beradaptasi, berinovasi, dan bekerja keras. PSAB adalah contoh nyata kesuksesan di dunia bisnis. Siap-siap, kita akan bahas lebih dalam angka-angka di balik transformasi luar biasa PSAB. Sekarang, mari kita bahas kunci sukses PSAB, pertumbuhan penjualan mereka. Penjualan mereka meroket hingga 38,7% di tahun 2024. Ini bukan cuma pertumbuhan biasa, tapi ledakan penjualan. Peningkatan pendapatan ini bukan karena kebetulan. PSAB tahu apa yang pasar inginkan dan memenuhinya dengan tepat. Mereka fokus memperluas jangkauan, menarik pelanggan baru, dan menjaga pelanggan lama tetap senang. Tapi, ini dia yang lebih hebat. PSAB tidak hanya meningkatkan penjualan, mereka juga meningkatkan margin laba kotor. Artinya, mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap dolar penjualan. Bagaimana caranya? Dengan merampingkan operasional, menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pemasok, dan fokus menjual produk dengan margin lebih tinggi. Pertumbuhan penjualan mencapai 38,7%, mendesat, dan laba kotor mereka di tahun 2024 mencapai 113,78 juta dolar. Inilah yang saya sebut formula kemenangan pertumbuhan penjualan yang kuat dipadukan dengan margin yang sehat. Resep sukses di industri apapun. Oke, kita sudah lihat bagaimana PSAB melesatkan penjualan mereka. Tapi kisah sukses sejati tidak lengkap tanpa penghematan biaya, dan PSAB tidak mengecewakan. Mereka memeriksa pengeluaran mereka dengan cermat, dan menemukan pos-pos yang bisa dihemat tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Mereka menegosiasikan ulang kontrak, merampingkan rantai pasokan, dan menemukan cara kreatif untuk melakukan lebih banyak hal dengan biaya lebih sedikit. Upaya ini menghasilkan pengurangan signifikan dalam beban bunga dan beban pajak. Lebih sedikit uang yang keluar, berarti lebih banyak uang yang masuk, persis seperti yang kita inginkan. Disiplin dalam manajemen biaya ini berperan penting dalam kembalinya PSAB ke jalur profit. Ingat, teman-teman, mengendalikan biaya sama pentingnya dengan menghasilkan pendapatan. Sekarang, mari kita beralih ke fondasi perusahaan yang sukses Neraca. Dan neraca PSAB terlihat sangat kuat. Keberhasilan mereka bukan hanya tentang meningkatkan keuntungan, tetapi juga tentang membangun fondasi keuangan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Ekuitas mereka yang mencerminkan nilai perusahaan milik pemegang saham melonjak menjadi 402,48 juta dolar. Itu pertanda jelas kesehatan keuangan mereka yang membaik. Tapi, ini yang lebih baik lagi. Mereka juga berhasil mengurangi total liabilitas mereka menjadi 464,22 juta dolar. Artinya, utang mereka berkurang, memberi mereka lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian finansial. Peningkatan neraca yang mengesankan ini membuktikan komitmen PSAB terhadap manajemen keuangan yang baik. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, mereka membangun perusahaan yang berkelanjutan.